Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Muawiyah. Pada video ini kami akan membahas tentang tugas SKI yang berjudul tentang khalifah-khalifah yang terkenal dan kebijakan-kebijakan Bani Umayyah 1, yang berisi 1. 14 khalifah Bani Umayyah yang berkuasa. 2. Khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal. 3. Kebijakan-kebijakan pemerintahan Bani Umayyah 1. 14 khalifah Bani Umayyah yang berkuasa. 1. Muawiyah bin Abi Sufyan. 2. Yazid bin Muawiyah. 3. Muawiyah 2 bin Yazid. 4. Marwan bin Hakam. 5. Abdul Malik bin Marwan. 6. Walid bin Abdul Malik. 7. Sulaiman bin Abdul Malik. 8. Umar bin Abdul Aziz. 9. Yazid bin Abdul Aziz. 10. Hisham bin Abdul Malik. 11. Walid bin Yazid. 12. Yazid bin Walid. 13. Ibrahim bin Walid. 14. Marwan bin Muhammad. 2. Khalifah Bani Umayyah yang terkenal. A. Prestasi Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. 1. Membentuk departemen dan duta yang belum dibentuk oleh khalifah sebelumnya. Fungsi dari departemen ini adalah menyiapkan beberapa sahabat utama untuk diutus ke berbagai wilayah di dunia dalam rangka memperkenalkan Islam ke penjuru dunia. Di antaranya adalah Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair di Afrika, Abdullah bin Abi Sarah di India, dan Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina, Indonesia, dan wilayah Asia Tenggara lainnya. 2. Muawiyah juga membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Byzantium dan dipekerjakan dalam pemerintahan Bani Umayyah. 3. Memperluas kekuasaan atau mengembangkan wilayah di 3 daerah yang sangat subur dan strategis, yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium. Prestasi Khalifah Marwan bin Hakam. Khalifah Marwan bin Hakam adalah seorang yang bijaksana, berpikiran tajam, fasih berbicara dan berani. Beliau ahli pembacaan Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Rasulullah yang terkenal, terutama dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Beliau terkenal dan berjasa dalam menertibkan alat-alat takaran dan timbangan, serta berjasa karena pertama kali menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Marwan adalah khalifah yang berani memberantas para pemberontak dengan cara yang keras dan tegas. Dengan kebijakan tersebut menyebabkan pemerintahan pada masa Khalifah Marwan menjadi kondusif dan program khalifah dapat berjalan dengan lancar. C. Prestasi Khalifah Walid bin Abdul Malik. Khalifah ke-6 Bani Umayyah Walid bin Abdul Malik memerintah bersamaan dengan permintaan bantuan dari pemerintah Gothia Barat kepada Islam. Oleh Khalifah Al-Walid, permintaan itu dipenuhi dengan mengirim 12.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Zaid. Misi Islam tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dan pasukan Islam dipimpin Tariq bin Zaid tersebut berhasil memukul mundur pasukan Viagots aristokrasi Jerman. Karena pasukan Islam berhasil melaksanakan tugasnya dengan mengusir aristokrasi Jerman, maka oleh penguasa Gothia Barat sepeninggalan Raja Witsijah mempersilahkan Tariq dan pasukan Islam lainnya boleh berdakwah di wilayah Andalusa dengan bebas dan aman. Masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6 Bani Umayyah, disebut dalam sejarah sebagai kejayaan Bani Umayyah 1. Pada saat itu, masyarakat patuh dan cinta kepada Khalifah Al-Walid. Keadaan pemerintah yang sebaik itu membuka kesempatan pada Khalifah Al-Walid untuk melakukan perluasan wilayah ke daerah-daerah di Afrika dan di Eropa Barat.
D. Prestasi Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah I. Pemerintah hanya 3 tahun, kurang lebih tahun 99 sampai 101 Hijriah. Akan tetapi masyarakat Islam yang dipimpin mengalami peningkatan kualitas secara drastis, terutama dalam hal status ekonomi. Ada beberapa keistimewaan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz dibandingkan dengan khalifah-khalifah lainnya. Di antaranya, 1. Jabatan khalifah yang akan dipangkunya ditawarkan lebih dahulu kepada rakyat, akan tetapi mayoritas masyarakat lebih memilih Umar bin Abdul Aziz. 2. Beliau lebih mementingkan agama daripada politik. 3. Mementingkan persatuan agama daripada politik. 3. Mementingkan persatuan umat Islam daripada golongan. 4. Penyiaran Islam dilakukan atau disiarkan dengan cara damai. 5. Adil terhadap semua pihak. 6. Sopan dan santun dalam bertutur. 7. Mementingkan kebutuhan umum daripada kebutuhan pribadi. 8. Membuka forum untuk masyarakat luas bertanya tentang hal agama, hukum, dan persoalan-soalan lainnya. 9. Masa pemerintahannya yang singkat 3 tahun akan tetapi mampu mengangkat status sosial dan derajat masyarakat menjadi makmur sehingga sulit mencari orang miskin untuk mengeluarkan zakat pada saat itu. 10. Memberi instruksi kepada Gubernur Madinah agar mengumumkan kepada masyarakat Islam Madinah supaya segera mengumpulkan dan menyeleksi hadis. Kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I yang sangat berpengaruh pada perkembangan Islam Bani Umayyah I adalah pada saat Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah sebagai khalifah pertama di Damaskus. Dia menetapkan beberapa kebijakannya, yaitu ada 3 poin. 1. Memperluas wilayah Islam di 3 wilayah yang rata-rata subur. Yang pertama Afrika Utara, yang kedua India, dan yang ketiga Bizantium. Akan tetapi dari 3 wilayah itu, Bizantium lebih dahulu ditaklukkan karena selain subur, masyarakatnya menganut Nasrani Ortodoks. Yang kedua, membentuk departemen dan duta. Tugasnya untuk mengirim beberapa duta Islam membawa misi Islam ke beberapa wilayah, yaitu wilayah yang pertama Cina, kedua India, ketiga Indonesia, keempat Bukhara, kelima Tajikistan, keenam Samarkand, ketujuh Afrika, kedelapan Utara, dan yang terakhir Andalusia. Yang ketiga, mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang-orang Bizantium untuk dipekerjakan dalam pemerintahan Islam. Sekian kebijakan pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Khalifah-khalifah Bani Umayyah lain yang ikut menetapkan beberapa kebijakan monumental pada masa pemerintahannya, diantaranya ada 4, yaitu 1. Pada masa pemerintahan Marwan bin Hakim, mata uang ditetapkan sebagai alat resmi pemerintahan untuk barter atau alat tukar. Sejarah mata uang pertama kali diciptakan di dunia dan dijadikan sebagai alat tukar. Yang kedua, pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, semua pemberontak hasil keadaan pemerintahan menjadi kondusif dan perkembangan peradaban menjadi lancar. Yang ketiga, kebijakan untuk mengirim pasukan Islam sebesar 12.000 pasukan ke Eropa atau di Andalusia terjadi pada tahun 711 Masehi oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah yang ke-6. Yang keempat, pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz tahun 99 sampai 101 Hijriah, Umar mengeluarkan perintah kepada Gubernur Madinah agar segera memerintahkan masyarakat Islam yang ada di Madinah, Hijaz dan sekitarnya untuk menghimpun, menyeleksi dan menyempurnakan hadis.